Bali dari tahun ke tahun kerap dinobatkan sebagai destinasi wisata paling menarik di dunia. Tidak dipungkiri, capaian Bali berulang kali meraih penghargaan karena 3 hal penting, yaitu manusia, alam, dan budayanya. Apa yang dimiliki Bali sekarang tentu tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Dalam hal pelestarian alam, sumber-sumber prasasti menunjukkan bahwa masyarakat Bali kuno sudah sejak dulu melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan adanya pohon-pohon yang dilindungi, serta adanya aturan pelarangan memotong kayu tanpa izin. Dalam prasasti Tengkulak yang berangkat tahun Saka 945 atau 1023 Masehi yang diterbitkan oleh Raja Marakata, disebutkan istilah kayu larangan. Kayu larangan adalah sebutan bagi sejumlah pohon yang mendapat perlindungan kerajaan. Pohon yang dilarang untuk ditebang. Jika menebang harus mendapat izin raja. Istilah kayu larangan muncul dalam prasasti dari periode abad 10-12 Masehi. Lalu pohon apa saja yang termasuk kayu larangan? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah pohon kamiri atau kemiri atau Elurites molukana. Di zaman Bali kuno termasuk kayu larangan, yang jika ditebang harus mendapat izin kerajaan. Pohon yang di Bali disebut tingkih ini termasuk dalam jenis taru riska, atau pohon besar berbuah dan berbunga, seperti asam dan pole. Buah kemiri digunakan dalam obat-obatan tradisional, sering dimanfaatkan masyarakat Bali sebagai boreh atau lulur tradisional, terutama di musim penghujan. Kemiri juga menjadi sumber minyak dan rempah-rempah. Dalam lontar pengobatan Bali Usada Taru Pramana, kemiri merupakan salah satu campuran untuk menyembuhkan sakit perut. Selain itu, dalam tradisi penulisan lontar Bali, biji kemiri yang telah dibakar digunakan untuk menghitamkan tulisan pada lembaran-lembaran lontar. Yang kedua adalah pohon Bodhi atau Ficus religiosa. Di Bali pohon ini disebut ancak. Adalah pohon yang dikenal dalam agama Buddha sebagai tempat Sang Buddha Gautama bersemedi dan mencapai pencerahan. Berdasarkan penelitian, pohon Bodhi mampu memberikan oksigen selama 24 jam, sehingga disebut pohon kehidupan. Pada zaman Bali kuno, pohon Bodhi juga termasuk kayu larangan. Yang ketiga adalah pohon waringin atau beringin. Nama lain pohon ini adalah wandira atau groda agung. Di Bali disebut bingin dan nama ilmiahnya Ficus benjamina, juga tergolong kayu larangan. Beringin identik dengan pohon sakral, termasuk kelompok taru banaspati atau pohon besar yang berbuah tanpa bunganya, seperti bunut dan ara. Pohon beringin mudah ditemukan hampir di seluruh desa di Bali. Pohon ini tumbuh di kawasan suci, seperti lingkungan pura, kuburan, serta penanda batas desa. Di Bali pohon beringin digunakan sebagai sarana upacara yajna dan bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit. Selanjutnya adalah pohon wunut atau bunut atau Ficus glauca, juga termasuk kayu larangan. Pohon ini tergolong langka dan angker. Pohon bunut yang unik dan populer sebagai objek wisata di Bali adalah bunut bolong di desa Manggisari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Dalam lontar pengobatan Bali Taru Pramana, pohon bunut diyakini bermanfaat untuk obat batuk. Berikutnya adalah pohon kamalagi, kemlagi atau pohon asam. Kamalagi disebut dalam Kakawin Ramayana. Di Bali pohon ini disebut celagi. Kamalagi atau Tamaridus indica adalah tanaman yang sering dipakai sebagai bumbu masakan. Selain buahnya, daun asam juga dimanfaatkan untuk pengobatan alami.
Pohon berikutnya adalah jirek. Pohon yang dimaksud dengan istilah jirek adalah jeruk. Apakah jeruk yang dimaksud jeruk yang di Bali disebut semage atau jerunge? Memperhatikan kayu larangan yang rata-rata adalah pohon besar, nampaknya yang dimaksud adalah jeruk Bali atau Citrus maxima, merupakan jenis buah sitrus terbesar. Daging buahnya berbulir dengan warna merah orange dan rasa yang terasa manis bercampur asam dan sedikit getir. Dalam pengobatan Bali bermanfaat untuk mengatasi sakit rematik. Buah ini kaya vitamin dan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Salah satu kandungan utama dari buah ini adalah vitamin C. Pohon berikutnya adalah pohon ano atau enau, aren atau Arenga pinnata. Di Bali disebut jake, adalah tanaman serbaguna. Pohon enau menghasilkan banyak hal, terutama sebagai penghasil gula. Cairan manis berupa nira biasa difermentasi menjadi minuman beralkohol yang disebut tuak. Berikutnya wungkudu atau pohon mengkudu atau Morinda citrifolia. Di Bali disebut pohon tibah. Dalam lontar taru pramana, mengkudu bermanfaat sebagai obat mah, kelelahan dan menurunkan darah tinggi. Mengkudu merupakan buah bergizi lengkap. Zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral penting tersedia dalam jumlah cukup pada buah dan daun mengkudu. Selenium, salah satu mineral yang terdapat pada mengkudu, merupakan antioksidan yang hebat. Dalam lontar Sudamala dan lontar Tebu Sale, mengkudu disebutkan merupakan kotoran Dewi Durga, Sakti Dewa Siwa, sebagai ibu pelindung alam semesta. Itulah pohon yang termasuk kayu larangan pada masa Bali kuno. Selain pohon-pohon tersebut, masih terdapat kayu larangan lainnya, seperti sekar kuning, puntaya, dan pohon lainnya. Menebang pohon yang termasuk kayu larangan haruslah mendapat izin raja. Dalam prasasti Ujung yang dikeluarkan Raja Udayana, Warmadewa tahun 1011 Masehi, menyebutkan raja memberi izin penebangan kayu larangan apabila menaungi rumah, pohon kelapa, dan balai pertemuan. Sementara dalam prasasti Buahan yang dikeluarkan Raja Jayapangus tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi menyebutkan raja mengizinkan menebang kayu larangan seperti kemiri, bodi, dan beringin apabila tumbuh di tempat yang kurang layak seperti sawah, kebun, ladang, pagar rumah, dan balai pertemuan, serta dalam rangka memperbaiki jalan atau lingkungan. Untuk memastikan kayu larangan tetap lestari dan tidak ditebang secara liar oleh masyarakat, maka raja menunjuk pejabat yang bernama Hulu Kayu. Hulu Kayu merupakan jabatan khusus dalam tata pemerintahan kerajaan Bali kuno. Menurut peneliti Belanda Ergoris, Hulu Kayu adalah petugas Menteri Kehutanan yang mempunyai wewenang terkait dengan kelestarian hutan. Terkait pelestarian hutan dalam mitologi Linggabawa, dikisahkan Dewa Wisnu sebagai dewa air menjelma menjadi babi hutan yang mencari ujung bawah Linggayoni. Dalam pencarian tersebut, Dewa Wisnu bertemu dan kawin dengan Dewi Wasundari atau Ibu Pertiwi. Dari perkawinan ini lahirlah Boma, dewa pepohonan atau dewa bumi. Pertemuan air dan Pertiwi akan melahirkan pohon, sehingga penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan menjadi salah satu bentuk pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Wasundari. Beberapa tradisi masyarakat Bali juga sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan, seperti upacara Tumpe Uduh yang dirayakan setiap 6 bulan sekali, sebagai hari istimewa, turunnya Sang Hyang Sangkara, penjaga dan pemberi keselamatan hidup tumbuh-tumbuhan, agar tumbuh subur, terhindar hama penyakit, dan memberi hasil berlimpah. Pernahkah Anda memperhatikan pohon-pohon di Bali diberi kain motif kotak-kotak berwarna hitam putih atau dikenal dengan saput poleng? Hal ini juga salah satu upaya melestarikan tumbuh-tumbuhan.
Pemberian kain poleng atau kain putih kuning bertujuan untuk mengkeramatkan atau menyucikan pohon-pohon besar agar tidak ditebang sembarangan. Dan lebih mendalam adalah bentuk implementasi Trihita Karana, 3 hubungan yang harmonis, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Pemakaian saput poleng pada pohon sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas pohon yang diciptakan, manusia dapat menikmati buah, udara sejuk, dan oksigen untuk hidup. Di balik beberapa aturan hukum adat dibuat untuk melestarikan hutan, desa menjatuhkan sanksi terhadap pengerusakan hutan. Aturan tersebut dituangkan dalam aturan hukum atau awig-awig desa adat. Seperti di desa adat Buahan Kintamani Bangli yang mewarisi pesan leluhur dalam menjaga kawasan hutan, pesan leluhur tersebut dimuat dalam lembar prasasti bernama Prasasti Batara Ratu Pingit yang disimpan dalam batu berlubang di hutan alas Kekeran yang disakralkan sebagai tempat roh para leluhur. Larangan pengerusakan hutan juga terdapat pada awig-awig Denganan Pegeringsingan yang mengatur mengenai sistem pengelolaan tata hutan. Isi awig-awig tersebut antara lain larangan memetik buah-buahan seperti durian, buah kemiri, buah pangi, serta larangan menebang pohon di hutan. Dari prasasti-prasasti abad ke-10 sampai abad ke-12 tersebut, kita mengetahui bagaimana raja-raja Bali kuno memiliki kesadaran tinggi dalam penyelamatan lingkungan hidup dan sangat dipatuhi rakyatnya. Ini menjadi gambaran bagaimana mereka telah membumi, mencintai bumi Bali dengan jalan membuat dan mematuhi prinsip-prinsip pelestarian alam yang sangat maju. Lalu bagaimana dengan kita sekarang yang mengklaim hidup di era modern yang maju dan memiliki peradaban yang tinggi? Bagaimana kondisi alam kita saat ini?